teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian di sana baik-baik saja ya. Oke teman-teman, gak usah pakai basa-basi. Jadi kali ini aku akan buat video tentang Republik Ceko juga. Nah mungkin sebelumnya sebagian dari kalian pernah nonton videoku tentang Republik Ceko juga, yaitu yang ini. Nah di video ini aku menyebutkan beberapa fakta yang ada di Republik Ceko, dan aku lihat dari viewer YouTube itu, dari video tersebut banyak sekali respon-respon positif dari teman-teman dan banyak viewernya. Jadi aku punya ide untuk membuat second video tentang Republik Ceko, tapi yang kali ini mungkin lebih lengkap dari sebelumnya, karena yang sebelumnya itu cuma sedikit yang aku sebutkan beberapa fakta-faktanya. Nah kali ini aku akan buat video juga tentang Republik Ceko. Videonya ini tentang all about Czech Republic, atau semua tentang Republik Ceko yang aku ketahui. Oke? Karena banyak dari teman-teman ataupun di YouTubeku itu banyak juga yang komen, bahkan mereka baru tahu kalau Praha itu adalah di Republik Ceko. Nah, jadi pengetahuan teman-teman tentang Czech Republic atau Republik Ceko itu masih minim. Jadi aku ingin ngasih tahu kalian, nge-share ilmuku ke kalian. Jadi suatu saat nanti kalian sudah tahu bahwa Republik Ceko itu ibu kotanya Praha dan itu ada di Eropa. Oke, nggak usah pakai basa-basi, check it out. Oke, poin yang pertama, negara ini namanya adalah Czech Republic atau Republik Ceko atau Czechia. Di negara Republik Ceko, orang-orang menyebutkan negara ini namanya Česká republika dengan memiliki lambang negara seperti ini. Jadi, di sini orang-orang menyebut negara mereka adalah Česká republika. Mereka tidak menyebutnya dengan Czech Republic atau tidak menyebutnya Republik Ceko, karena Republik Ceko itu adalah terjemahan untuk ke bahasa Indonesianya, oke? Kemudian, Czech Republic ini merupakan negara yang terletak di Eropa Tengah, teman-teman. Jadi, orang-orang di sini menyebutkan bahwa Republik Ceko itu adalah Heart of Europe, karena letaknya berada di tengah-tengah, tempat di mana perlintasan antara negara satu dengan negara lain biasanya lewat Republik Ceko, seperti itu. Kemudian Republik Ceko ini memiliki mata uang sendiri, teman-teman. Mereka tidak menggunakan euro seperti negara tetangga lainnya. Walaupun Ceko itu dihimpit dari negara-negara yang menggunakan mata uang euro seperti Jerman, Austria, Slovakia, tapi di Česká republika atau di Republik Ceko ini menggunakan mata uang yaitu Czech crown atau Ceko korun. Nah, di sini lambangnya itu KC atau juga bisa disebut CZK. Perbedaannya, kalau CZK itu di depan, misalnya CZK 50. Nah, kalau masalah KC atau mata uang itu KC, itu bisa 50, belakangnya baru KC, seperti itu. Kemudian untuk orang-orang Czech Republic, di sini menyebut bahasanya itu seperti Čeština. Jadi Čeština itu adalah bahasa dari Republik Ceko. Mereka memiliki bahasa sendiri, teman-teman. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa Inggris, mereka menggunakan bahasa Ceko, yaitu Čeština. Baik, mungkin sebagian dari kalian lebih familiar dengan nama Cekoslovakia. Oke, Cekoslovakia tadinya memang mereka menjadi negara satu bergabungan, tapi sejak tahun 1990 negara tersebut sudah pecah menjadi dua, teman-teman. Yang satu bernama Slovakia sendiri, yang satu bernama Czech Republic sendiri. Nah, kemudian dari bahasanya gimana, Kak? Kalau bahasa antara Ceko dengan bahasa Slovakia itu hampir mirip, teman-teman. Cuman ada beberapa huruf aja yang perbedaannya seperti itu. Jadi maklum kalau orang Ceko, bahkan orang Ceko ataupun orang Slovakia, mereka mengerti bahasa mereka satu sama lainnya. Jadi walaupun misalnya mereka orang Ceko dan mereka ngomong dengan orang Slovakia, mereka bisa mengerti apa maksudnya, seperti itu. Lanjut lagi ke baju tradisionalnya ya teman-teman. Nah ini aku kasih tahu baju tradisional dari negara Republik Ceko, tapi beda nih teman-teman. Sama seperti Indonesia, di Republik Ceko berbeda daerah, berbeda baju tradisionalnya. Nah aku ini kan tinggal di daerah di Ceko itu tinggal di daerah Moravia. Jadi Republik Ceko itu dibagi dua bagian, teman-teman, Moravia dengan Bohemia. Kalau teman-teman yang tinggal atau teman kalian ada tinggal di bagian Praha, Český Krumlov, itu mereka masuk ke bagian Bohemia. Sedangkan kenapa aku Moravia? Karena aku di bagian pojok sebelah sini. Jadi kalau masalah Moravia itu dia arahnya dekat ke Slovakia dan ke Polandia.
seperti itu. Sedangkan kalau Bohemia dia lebih dekat ke Austria dan ke Jerman. Baju tradisional dengan tarian tradisional dari kedua daerah tersebut berbeda, teman-teman. Nah, aku kasih tahu untuk tarian tradisional Republik Ceko secara umumnya, aku akan tahu. Kemudian karena aku tinggal di Moravia, jadi aku sedikit banyak tahu tentang Moravia. Ada di sini namanya kue tradisional, yaitu namanya Vrgal. Nah, ini aku kasih tahu fotonya. Fotonya ini. Kue ini biasanya digunakan untuk acara-acara khusus teman-teman, seperti pernikahan, ulang tahun, perayaan ulang tahun ke-50 atau bagaimana, karena ini kayak simbolis gitu dan sangat tradisi menggunakan kue Vrgal ini di daerah Moravia. All about Czech Republic selanjutnya itu, jadi kalau kalian tahu, aku itu salah satu orang yang pencinta horor. Nah, kayaknya kurang afdol kalau aku juga tidak menelusuri perihal tentang horor di Republik Ceko nih, teman-teman. Dan aku baru tahu maksudnya, bahwa di Republik Ceko itu ada pada tanggal 30 April mereka merayakan pembakaran penyihir kayak gitu. Jadi mereka itu membakar kayak orang-orangan sawah, dibuat seperti penyihir, lalu dibakar di tengah-tengah. Jadi nanti dikerumunin orang-orang, ditonton. Nah, di pembakaran itu biasa dibuat kayak bakar sosis, bakar marshmallow, seperti itu. Nah, terus kemudian apa fungsinya tuh, Kak? Nah, kalau kalian yang sebelumnya pernah ke Bali atau pernah dengar namanya Hari Raya Nyepi, kalau Hari Raya Nyepi itu H-1 Hari Raya Nyepi itu biasanya ada namanya pengerupukan. Nah, pengerupukan itu apakah? Pengerupukan itu mereka akan membakar ogoh-ogoh atau boneka raksasa. Ini aku kasih tahu fotonya. Foto ini namanya ogoh-ogoh kalau di Bali. Jadi setiap banjar atau setiap RT mereka membuat suatu ogoh-ogoh, fungsinya untuk diarak H-1 sebelum Hari Raya Nyepi dimulai. Itu fungsinya supaya roh-roh jahat yang ada di sekitar atau ada di lingkungan semua masuk ke dalam boneka tersebut. Jadi saat Hari Raya Nyepi tersebut tidak ada lagi makhluk-makhluk halus atau roh-roh jahat yang berkeliaran karena sudah masuk ke dalam boneka tersebut. Nah, setelah pengerupukan selesai, biasanya ogoh-ogoh tersebut akan dibakar massa oleh banjar-banjar masing-masingnya. Nah, sama halnya dengan Hari Raya pembakaran penyihir ini dimaksudkan untuk membakar roh jahat dan membakar bad luck gitu. Jadi di kehidupan kita nggak ada bad luck seperti itu, dan itu dirayakan saat tanggal 30 April. Nah, tentang mistis selanjutnya di Ceko ada nama hantu yang ditakutin untuk para anak-anak. Nah, kalau di Indonesia kan kita mengenalnya kayak hantu, kalau misalnya ditakuti anak-anak tuh wewe gombel. Kenapa kayak gitu, Kak? Kalian mungkin pernah dengar ya, kalau misalnya pergi keluar maghrib, terus mama kalian bilang, ayo masuk, pulang, nanti kamu diculik wewe gombel. Nah, seperti itu ada juga di Ceko, teman-teman. Di Ceko ini nama hantu yang ditakuti anak-anak itu namanya Klekanice. Ini ada fotonya. Jadi wujud hantu ini sama seperti penyihir, teman-teman. Mungkin nggak cuma anak-anak yang takut, mungkin orang dewasa juga masih takut dengan namanya Klekanice. Jadi ini adalah hantu yang terkenal di sini, yang ditakuti orang-orang. Kemudian masuk lagi ke All About Czech yang selanjutnya, yaitu ketika memasuki musim panas, beberapa orang Ceko memiliki hobi yang suka mencari jamur di hutan-hutan. Dalam bahasa Ceko ini disebut nahobi.
Jadi tradisi ini sampai sekarang masih dilakukan orang-orang Ceko, yaitu mereka sering hunting atau mencari mushroom, jamur di hutan-hutan. Jadi nanti di jamur itu yang mereka tahu nih guys karakteristik jamur mana yang bisa dimakan, mana yang itu ada racunnya. Jadi kalian harus tahu itu. Nah sampai sekarang pun pacarku sendiri, Andre, sampai saat ini masih melakukan tradisi tersebut, yaitu nahobi. Jadi mereka senang banget kayak gitu guys. Nanti banyak-banyak mengumpulkan mushroom, baru nanti dibawa ke rumah, baru nanti dimasak seperti itu. Nah, fakta selanjutnya yaitu ada namanya fire sport di Ceko. Ini banyak dilakukan untuk anak-anak muda di Republik Ceko, khususnya kaum pemuda. Nah, fire sport ini banyak banget dinikmati guys, tapi biasanya dilakukan untuk pemuda-pemuda yang ada di Republik Ceko. Nah, kalau misalnya sudah berumur, mereka biasanya nggak main, cuma nonton. Dan saat penonton fire sport ini mereka biasa bawa bir, bawa teman, berbincang. Jadi kayak ajang untuk nongkrong sama teman-teman juga bisa untuk menonton fire sport kayak gitu. Nah selanjutnya ini fakta yang sangat menarik, yaitu tentang perayaan ulang tahun di Republik Ceko. Jadi mereka ada namanya tradisi birthday butt. Itu maksudnya nanti kalau kalian ulang tahun di Ceko itu kalian akan dibopong, digendong, kaki dipegang teman satu dan kepala sini dipegang teman satunya. Baru ada nanti satu teman kalian yang akan nungging. Jadi nanti button kalian, pantat kalian akan diayunkan ke pantat orang yang nungging tersebut sebanyak berapa umur kalian. Misalnya pada kalian ulang tahun ke 23, berarti nanti kalian akan di butt bump selama 23 kali. Ini aku ada video saat aku ulang tahun ke 23, aku dibuatkan birthday butt bump. Ini aku kasih tahu videonya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, selanjutnya selain ulang tahun di sini juga ada yang namanya Czech Name Day Tradition, yaitu perayaan nama untuk ulang tahun nama kalian di Republik Ceko. Ini disebut dengan svatek. Nah, svatek ini dirayakan per nama. Misalnya namaku Marta. Jadi kalau di kalender Ceko, untuk nama Marta ada ulang tahunnya. Untuk semua orang yang bernama Marta itu ada perayaannya, yaitu tanggal 29 Juli di Ceko. Jadi biasanya kalau saat ulang tahun nama birthday name gini, kita diwajibkan membawa bir ke teman-teman seperti itu. Nah, kalau misalnya pasanganku namanya Andre, dia memiliki svateknya itu tanggal 30 November. Jadi kalian kalau misalnya punya anak dengan orang Ceko, pastikan kalian memilih nama yang ada di svateknya. Jadi nanti pas perayaan svatek, anak kalian punya nama yang untuk dirayakan svatek untuk seluruh nama yang sama di seluruh Ceko seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya wine toast. Mungkin nggak cuma di Ceko ya, mungkin di seluruh Eropa seperti itu. Jadi tradisinya kalau saat New Year dinner, kita itu di sini orang Ceko itu lebih memilih merayakan tahun baru bersama keluarga teman-teman. Jadi kalau masalah midnight, tengah malam pas masuk tahun baru itu biasa kita wine toast untuk semua keluarga seperti itu. Jarang yang mereka nonton petasan. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan biasa kalau misalnya midnight itu malah kita nonton petasan gitu kan. Kalau di sini enggak, di sini malah misalnya tengah malamnya itu malah kumpul dengan keluarga. Nah, terus kalau misalnya kumpul dengan keluarga, kapan dong fireworks-nya? Nah, fireworks-nya itu di sini itu tanggal jam 7 malam fireworks dinyalakan. Kenapa? Karena biar bisa ditonton dengan anak-anak kecil, guys. Jadi kalau misalnya udah midnight, udah tengah malam, kan anak kecil udah pada tidur. Mereka tidak bisa menikmati yang namanya kembang api. Jadi di sini mereka menyalakan kembang api yang besar-besaran tuh jam 7 atau jam 8 malam seperti itu.
Nah, aku mau ngasih tahu kalian juga nih guys, kebiasaan orang-orang Ceko yang berbeda dengan orang-orang Indonesia yang aku ketahui atau aku temui, aku jumpai saat aku tinggal di Republik Ceko. Baik, masuk aja langsung. Yaitu nih, aku punya pengalaman guys. Di sini makan sup itu tidak boleh dicampur dengan nasi. Beda halnya dengan Indonesia ya guys. Kalau kita di Indonesia kan, kalau misalnya kita ada sop, itu biasa kita langsung campur nasi tuh enak kan, berkuah kayak nggak kering gitu. Nah, kalau di sini tuh hal yang sangat tabu untuk melakukan itu teman-teman. Jadi waktu aku pertama kali ke Ceko kan aku tidak tahu tentang itu. Jadi tuh kayak aku ngalami culture shock. Aku pas ngelihat ada polevka itu sop di dalam bahasa Ceko, aku langsung kayak ngiler banget, pengen langsung makan campur nasi. Pas aku campur nasi, semua orang keluarganya Ondre tuh langsung ngeliatin aku bengong gitu teman-teman. Nah, ternyata itu, dan Ondre baru kasih tahu kalau masalah di sini tuh tidak seperti itu budaya makan sopnya. Jadi kalau makan sopnya itu di sini seperti appetizer doang, makanan pembukaan. Jadi kalau kalian punya makan sop di negara Republik Ceko, dipisah dengan main menu atau makanan utama. Jadi sop itu dimakan duluan, baru setelah itu masuk ke makanan utama, yaitu seperti kayak daging menggunakan nasi, atau menggunakan mashed potato, atau menggunakan potato doang, atau menggunakan pork, atau menggunakan hal lain sebagainya yang termasuk makanan berat seperti itu. Jadi tidak boleh dicampur ya guys, kecuali keluarga kalian atau teman-teman kalian udah tahu tentang kebiasaan kalian kalau makan sop itu dicampur. Mungkin mereka sudah bisa mulai menerima atau memaklumi perbedaan budaya tersebut. Lanjut ke nomor 2, yaitu jika bertemu dengan orang, kalian wajib mensapa mereka. Oke. Kalimat sapaan di Ceko itu ada banyak teman-teman. Ada dobrý den, ada ahoj, ada ciao, ada cus. Cus ini sangat informal ya guys. Nah, perbedaannya kapan menggunakan nama sapaan-sapaan tersebut. Kalau kalian bertemu dengan orang asing, yang artinya kalian tidak mengenal mereka, kalian bisa menyapa mereka dengan dobrý den seperti itu. Tidak menggunakan ahoj, tidak menggunakan ciao, tidak menggunakan cus. Karena ahoj, cus, and ciao itu digunakan untuk orang-orang yang sudah kalian kenal seperti keluarga atau teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian tinggal sama keluarga, saat pagi hari saat kalian bertemu mereka, kalian tetap wajib ngomong ciao, ahoy, atau cus seperti itu. Walaupun kalian setiap hari ketemu, tapi kan misalnya ada pergantian hari, kalian harus ngomong menyapa seperti itu. Jadi ibaratnya kalian tuh tidak sombong di mata mereka. Jadi aku pernah pengalaman kayak gitu. Aku lupa menyapa keluarganya Ondre saat pagi hari, dan mereka akhirnya negur bilang, kok nggak nyapa Marta, kayak gitu. Jadi kan kayak kita nggak enak. Jadi aku kasih tahu kalian yang kalau kalian pergi ke Republik Ceko atau kalian punya pacar atau keluarga di Republik Ceko, cobalah untuk mensapa mereka setiap hari biar dianggap ramah. Seperti itu ya teman. Kemudian kebiasaan selanjutnya yang berbeda nih guys, yaitu kalau kalian punya pasangan atau teman dari Republik Ceko, kalian jangan heran saat mereka makan terus mereka tiba-tiba ambil tisu dan buang ingus kenceng-kenceng, karena itu emang sebegitu semuanya, kayaknya udah budaya mereka. Aku jujur pertama kali aku makan dengan Ondre dan dia melakukan itu, aku shock banget, karena di Indonesia itu kan itu suatu hal yang sangat jorok ya, apalagi pas kita lagi makan gitu. Tapi kalau di sini rata-rata semua orang melakukan itu teman-teman. Jadi kayak mereka kalau buang ingus tuh semuanya langsung kayak kenceng, pakai tisu. Itu tetap aja kan kalau kita lagi makan kayak jorok gitu kan. Tapi kalau di sini I see a lot of people doing that kayak gitu. Kemudian perbedaan bawang merah. Nah, nih guys, aku selama tinggal di Ceko itu jarang banget nemu yang namanya bawang merah. Di sini tuh merupakan hal yang langka dan susah banget dicari deh. Beda mungkin kalau misalnya kalian tinggal di Jerman atau kalian di Belanda, itu mungkin lebih gampang menemukan bawang merah, cabai, atau bumbu-bumbu Indonesia. Berbeda dengan di Ceko. Di Ceko itu merupakan hal yang sangat jarang, karena di sini jarang banget tersentuh dengan budaya Asia.
Di sini seperti videoku sebelumnya, di sini kebanyakan orang-orang Vietnam. Jadi barang-barang tersebut banyak ditemukan di toko-toko Vietnam. Nah, kalau bawang merah perbedaannya apa dengan di Indonesia nih? Kalau di Ceko bawang merah tuh gede dan lonjong. Nih aku kasih tahu fotonya. Sedangkan di Indonesia kalian tahu kan bawang merah kayak gimana, besarnya cuman kayak seginilah. Nah, kalau di Ceko tuh gede banget. Jadi tuh dan lonjong dia. Itu perbedaannya guys. Kalau di Indo kan enggak. Nah, di sini juga ada namanya bawang bombay merah. Jadi kalian jangan salah kalau misalnya kalian ke toko, kalian lebih banyak menemukan bawang bombay dibanding bawang merah, karena di sini bawang bombay lebih digunakan orang-orang untuk masak seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian temuin bawang bombay merah itu bukan bawang merah ya guys, itu bawang bombay merah, beda. Rasanya juga beda seperti itu. Untuk bawang merah biasanya ditemukan di supermarket yang namanya Albert. Nah, harganya pun mahal guys. Jadi kayak satu kantong gitu cuman isi 5 biji, itu kayak 30 ribuan, cuman isi 5 kayak gitu. Jadi karena itu jarang orang pakai untuk masak seperti itu. Kemudian perbedaannya itu adalah di Indonesia itu kan kita kalau misalnya mohon maaf untuk anak-anak kecil itu kan kita pakai pampers, dan biasanya mereka pup atau buang air kecil di pampers tersebut. Berbeda dengan di Ceko teman-teman, di sini ada namanya toilet for baby. Jadi itu toilet for baby, ini fotonya. Jadi dari sejak dini mungkin anak-anak kecil di Ceko ini udah dididik untuk di toilet, walaupun mereka tetap memakai pampers seperti layaknya anak-anak kecil di Indonesia, tetap mereka juga memakai pampers, tapi orang tua mereka tuh udah membuat jam-jam tertentu di mana mereka akan pup, di mana mereka akan pee seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai anak kalian itu pup atau pee di pampers tersebut. Jadi anak itu didudukin di toilet for baby, jadi toiletnya toilet duduk. Jadi itulah mengapa orang-orang barat itu biasanya lebih nyaman untuk menggunakan toilet duduk dibanding toilet jongkok, karena di sini di mana-mana dari kecil pun sudah dilatih untuk toilet duduk seperti itu ya teman. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada namanya, kalau di Ceko itu kalau masalah anak kecil itu kalau tidur siang guys, mereka akan dibiarin di luar nih. Jadi kalau kalian tahu baby stroller, nah di baby stroller itu biasanya kita taruh baby kita di dalam, tidur siang kan, itu ditaruh di luar rumah aja guys. Gunanya kenapa? Untuk membangun imun mereka supaya mereka kuat dengan udara atau cuaca di sekitar seperti itu. Jadi walaupun itu hujan ataupun itu dingin, tetap aja anak-anak itu dibiarkan tidur di luar kayak gitu. Tapi of course nggak bakal kena hujan, jadi tetap ada atapnya ya guys, nggak mungkin dihujan-hujanin gitu kan. Nah, tapi itu penting juga kayaknya mungkin untuk orang Indonesia kita bisa meniru seperti itu ya teman-teman, supaya anak-anak kita tuh bisa kuat dengan menghadapi cuaca dengan imun kita yang bisa lebih tinggi gitu, lebih kuat imun kita. Jadi cuaca seberapa ekstrimnya cuaca kita bisa melawan dengan imun kita, karena imun itu penting banget, apalagi kalau misalnya cuaca yang selalu berganti-ganti secara ekstrim itu kan biasanya cepet banget bikin sakit. Nah, that's why kata aku ini bisa dicontoh untuk anak-anak kita di Indonesia. Mungkin kita bisa membiasakan anak-anak kita dari dini untuk bisa melawan perbedaan cuaca seperti itu. Nah, kemudian ada juga perbedaan memegang pisau. Mungkin ini nggak cuma di Ceko ya, mungkin kalian juga ada beberapa yang memegang pisau itu berbeda arah. Nah, aku kasih contoh. Aku contoh pakai gunting ya guys. Misalnya ini kita mau ngupas kentang seperti itu. Biasa kalau kita kan ngupas kentang gini, ke depan seperti itu. Lain halnya di Ceko, semua orang yang aku lihat mereka ngupas tuh ke dalam seperti ini. Mereka ngupas ke dalam. Padahal kan ada tuh alat pengupas kentang, biasa kita kan juga gini kan alat pengupas kentang. Mereka tetap ke dalam juga seperti itu. Aku sering berdiskusi dengan teman-temanku Indonesia yang tinggal di Ceko, mereka juga bilang iya sangat berbeda dengan kita biasa keluar, mereka ke dalam seperti itu. Kemudian lanjut lagi, buka jendela, tentang pembukaan jendela. Nah, mungkin kalau kalian pernah ke Lawang Sewu, kalian pernah ngeliat jendela yang dimana saat dibuka itu dia ada di bagian atas dibuka gitu. Jadi kayak gini guys, misalnya ini tembok ya, tembok yang isi jendela. Nah ini jendelanya misalnya, kan biasa kalau tutup kayak gini,
Terus kalau misalnya kebuka itu kan dia keluar begini, atau juga kita bisa ke dalam begini, ngebuka gini atau ngebuka pintu begitu kan, kayak pintu. Kalau di Ceko ngebuka pintu seperti ini, seret, ngebuka setengah gitu, tapi nggak ada yang keluar gini guys, dia ke atas seperti ini, tek, kayak gini. Jadi nanti anginnya lewat atas ini, bukan kita. Kalau misalnya Indonesia kan ini tembok, terus di dalamnya ada jendela, terus bukanya ke dalam gitu, keluar gitu kan. Kalau di Ceko tuh dia ke dalam, dan itu yang bagian atas yang kebuka. Seperti itu. Itu perbedaan yang sangat mendetail yang sering aku lihat tentang furniture di daerah di negara Republik Ceko. Kemudian kalau kalian melakukan toast dengan orang Ceko, dari setiap negara kan berbeda ya cara melakukan cheers atau toast. Kalau mungkin di budaya barat, di budaya Amerika mereka ngomongnya cheers kayak gitu. Kalau di Ceko untuk melakukan cheers atau toast, mereka biasanya ngomong na zdraví, yang artinya mari bersolang, seperti itu. Jadi kalau kalian mau toast sama orang, kalian harus bilang na zdraví, dan jangan lupa melihat mata mereka. Jadi tatap mata mereka sambil senyum dan ngomong na zdraví, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada juga self cashier. Di sini itu sistem supermarketnya udah pakai self cashier semua guys. Jadi kalau kalian males yang namanya ngantri nih, mending kalian langsung self cashier aja. Self cashier itu kalian membayar nge-scan barang pembelian kalian dan bayar sendiri seperti itu. Mau pakai pembayaran cash maupun memakai kartu itu bisa. Nah, di sini juga menggunakan biasanya scan. Jadi misalnya ini mesin ATM-nya, merchant-nya itu, nah cuman ini handphone kalian cuma ditet kayak gitu, langsung udah kebayar, nggak perlu pakai kartu ataupun masukin chip nih gitu. Jadi sini udah serba modern ya guys, berbeda dengan Indonesia yang masih pakai cashier woman atau cashier man kayak gitu. Kemudian ini tentang dinner saat malam Natal. Di Ceko saat malam Natal itu atau Christmas Eve dinner, biasanya itu kita kan makan malam bersama dengan keluarga, seperti itu kan ya guys. Nah, nanti saat kita makan itu dilarang, nggak boleh, forbidden, ban untuk kalian berdiri atau meninggalkan meja makan kalian sebelum kepala keluarga kalian membunyikan lonceng. Jadi nanti ada kayak lonceng kecil banget, lonceng kecil. Jadi kalau misalnya udah mulai tereng, berarti tandanya kita mulai makan, ngobrol, minum-minum. Nah, kalau semuanya sudah siap dan kepala keluarga sudah membunyikan lonceng itu lagi, baru kalian bisa meninggalkan meja makan kalian. Jadi saat belum dibunyikan, kalian jangan meninggalkan kursi kalian. Tetap stay in the chair sampai dinner selesai dan lonceng itu pun sudah selesai dibunyikan. Oke, jadi itu aja all about Czech Republic yang aku tahu. Aku mohon mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang Czech Republic. Jangan lupa guys untuk di like, comment, and subscribe. And jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga ingin tahu tentang Czech Republic, ataupun mungkin teman-teman dan di antara kalian juga ingin pergi liburan ke Republik Ceko. Jadi sebaiknya kalian tahu dulu nih guys gimana kebudayaan orang-orang Republik Ceko biar nggak salah kan. Okay, bye-bye. Thank you so much for watching. Bye.